الحمد لله في كل حال وعلى كل حال نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه. Kajian pagi hari ini tema kita ialah tentang kekhalifahan di bumi dan tujuan syariat. Allah menciptakan manusia untuk menghamba kepadanya dengan tugas menjadi khalifah pemakmur bumi. Sesungguhnya setiap makhluk Allah itu tugas utamanya menghamba, mengabdi. Tapi ada peran-peran yang ditentukan. Para malaikat itu ada peran-perannya sendiri-sendiri. Demikian juga makhluk-makhluk yang lain. Jadi kalau mau jadi pemakmur bumi itu tidak akan tercapai kecuali jika manusia bisa bertahan. Bisa bertahan dan berkelanjutan. Hidupnya di bumi. Artinya tidak punah, tidak segera punah. Hingga kalau berkelanjutan manusia bisa mengembangkan pertanian, membuat berbagai produk, membangun, dan memakmurkan dan menunaikan hak-hak Allah. Nah, supaya tidak segera punah itu Allah lengkapi manusia dengan naluri dan rangsangan diri yang dengan kekuatannya, dengan energinya, naluri dan rangsangan diri itu menggiring manusia melakukan apa yang akan menjamin kelangsungan hidup dirinya dan spesiesnya dan kalau dalam istilah Arabnya itu dan nau'nya. Nau itu satu bagian dari jenis. Ini ada 3 item yang akan kita bahas pagi hari ini. Pertama, secara fisik manusia, secara fisik itu kita disebut bashar, ya, bashar. Itu adalah hewan atau animal. Itu ada sebutan kingdom animali. Itu ada kekuasaan hewani. Di makhluk Allah itu kan ada yang benda mati, ada yang hidup.
Yang hidup itu ada yang hanya hidup dan berkembang, tapi tidak bisa kemana-mana, yaitu tanaman. Ya. Dan ada yang hidup bisa berkembang biak dan dia bergerak kemana-mana. Dan itu hewan itu kerajaan hewan tuh luar biasa itu, mulai dari yang kecil, virus, bakteri, amoeba, terus sampai yang wujudnya kayak kita ini. Itu umat luar biasa itu yang termasuk menempel itu. Jadi baru lihat itu tuh Allah sudah luar biasa. Nah, tuh yang kecil-kecil tuh semua diatur. Aturannya itu luar biasa. Ya. Kalau bukan Allah itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Nah, kita itu berada di kelompok hewan jenis vertebrata. Vertebrata itu yang mempunyai tulang punggung, punya tulang belakang, ada tulang. Ya. Ada yang nggak ada tulangnya. Kalau nyian tahu jangkrik, kecoa, apa itu kan nggak ada tulangnya itu, nggak punya tulang punggung. Tapi kita masuk hewan yang bertulang punggung, dan yang masuk di situ ada 5 spesies. Ya. Pertama Pisces. Pisces ini bangsa-bangsa ikan, bangsa ikan. Kemudian amfibi ini seperti katak. Ya. Lalu reptil itu seperti apa ya, yang bersisi itu, reptil itu buaya, apalagi nyambe, apa ya itu kadal. Lalu aves ini burung-burung, itu ada tulangnya. Terus mamalia itu kelompok yang ini manusia kenali karena manusia itu terus neliti. Nah, kita ini masuk dari yang tulang belakang masuk yang mamalia. Karena kita adalah hewan yang ngasih makan anak kita itu dengan menyusui. Ya, menyusui. Dan itu di Quran malah menyusui yang sempurna itu 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Nyusoni itu 2 tahun. Memang kelengkapannya belum ada. Gigi belum ada. Kalau baru lahir terus dikasih pisang goreng, ya nggak cocok. Ya. Maka yang dicocok itu adalah nyusoni. Nyusoni itu pun susu itu tidak langsung sempurna. Awalnya masih bentuk kolostrum yang ya agak kuning-kuning. Itu yang cocok untuk perut yang masih baru itu. Bayi itu kan tidak pernah makan makanan langsung dari mulut. Makanannya kelewat pusar itu, tali pusar itu. Ketika masih dalam kandungan ibu. Nah, kita ada di situ. Dan di situ kita bersama dengan sub-sub lain yang sama-sama nyusoni. Itu di situ ada simpanse, ada gorila, ada orangutan, ada kera yang mirip-mirip kita itu. Ya, itu bentuknya mirip. Simpanse itu kalau kasih jas, kasih dasi, kasih mic gitu, ya itu sudah seperti ustadz. Ya, ustadz. Tuh simpanse. Ada kambing, ada sapi, ada unta, ada anjing, ada babi, ada kucing, ada tikus.
Ada ikan paus, ada anjing laut dan kelelawar. Kelelawar itu ternyata nyusoni, ya, kelelawar itu. Itu kita ada di situ. Itu untuk menyadari kemakhlukan kita. Nah, sebagai makhluk fisik yang hidup, hewan membutuhkan makanan. Sama juga pohon, tanaman butuh makanan. Nah, hewan butuh makanan. Tapi kalau pohon itu dia bisa, tubuhnya itu bisa menghasilkan makanan. Nah, pohon-pohon itu. Jadi sinar matahari itu untuk tanaman yang ada klorofilnya, dia bisa memproses makanan pada dirinya sendiri, sehingga makanan tidak perlu ke pasar. Dia sudah bisa dapat makanan sendiri. Tapi hewan enggak. Karena itu dia oleh Allah diciptakan bisa bergerak. Ya, bisa bergerak. Dengan bergerak dia bisa mendapatkan makanan dari organisme yang lain. Di surah An-Nur 45 itu Allah berfirman, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma'in. Allah menciptakan semua binatang melata yang bergerak itu dari air. Faminhum mayyamshi ala batnihi. Ada yang jalan dengan perutnya. Itu ular. Enggak ada kakinya tapi dia bisa jalan. Ya, itu ular. Faminhum mayyamshi ala wa minhum mayyamshi ala rijlain. Di antara dabba itu ada yang berjalan dengan dua kaki. Nah, kita ini masuk yang berjalan dengan dua kaki. Wa minhum mayyamshi ala arba'. Di antara mereka ada yang berjalan dengan 4 kaki. Ya. Kambing, kijang. Yakhluqullahu ma yasha. Allah itu menciptakan apa yang Dia mau. Ya, pokoknya itu semua itu maunya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah itu atas segala sesuatu Dia maha mampu. Mampu mengerjakan apa saja Allah itu. Apa yang Dia mau. Dalam surah Hud ayat 6, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang di bumi kecuali yang bertanggung jawab menyiapkan rezekinya itu Allah. Jadi Allah yang menyiapkan rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha. Allah itu tahu tempat dia berdiam. Wa mustaudaha, dia tahu tempat dia menyimpan. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah ada dalam rencana di dalam kitab sebelum Allah menciptakan semuanya. Udah rencananya itu rinci. Ya, rinci. Jadi kalau kita bicara rezeki, orang yang kena sakit oleh virus, yang dia butuh virus itu untuk dapat makan dari sel-sel dia itu, ya itu sudah ada, ya, sudah ada. Ya kalau seperti itu akhirnya kemudian nggak usah risau. Pancani Allah kersonya begini, aku ikhlas. Kemudian kalau Allah nyuruh berobat, ya aku ikhlas taat berobat. Jalani aja. Jangan sampai putus, jangan sampai ketutup.
Jadi kita ini adalah makhluk yang sudah menyatakan inna lillah, aku ini milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, aku ini kembali kepadanya. Oh, itu jangan sampai ketutup itu. Kalau ketutup, nah ini orang bisa kafir nikmat, bahkan bisa kafir. Ya. Orang bisa ketutup ini dengan macam-macam. Termasuk orang bisa ketutup oleh amalnya sendiri. Ngamal, tetapi ngamalnya itu nutup dia. Kenapa? Dia berbangga dengan amalnya ini. Bukan dalam rangka ke situ, tapi dalam rangka untuk tolah-toleh membanggakan amalnya. Dia sedang ketutup. Dia sedang membanggakan kekayaannya. Orang itu sedang ketutup. Tapi kalau tidak ketutup, begitu dapat langsung sana tuh, alhamdulillah, langsung sana yang ngasih saya ini. Saya tidak perlu sombong. Saya begini ini bukan karena apa? Karena dia yang menghendaki. Nah, tapi kalau orang yang sombong, loen, opo sing iso nandingi aku? Ono. Aku ngene sekolah. Gak anu lho, gak moro-moro soge lho. Gayamu. Gayamu. Nah, itu kadang-kadang kekayaan bisa orang bikin tertutup, gak nyampe Allah. Ilmu bisa orang ketutup, gak nyampe Allah. Kayak Korun itu ya, aku soge ini karena ilmuku benamkan oleh Allah untuk jadi pelajaran. Jadi itu Allah sudah sediakan sistemnya. Kita makan apa. Kalau kamu makan ini, kamu mati. Nah, itu manusia kalau sudah tahu ada kejadian, orang minum obat untuk pembasmi hama itu kok muntah-muntah kok terus mati. Nah, dia yang tidak tahu itu dia matinya syahid. Yang tidak tahu, dia menjadi saksi. Syahid itu menjadi saksi kalau ini itu membahayakan kamu. Nah, yang lain kemudian ambil pelajaran. Iki bahaya. Nah, bahaya. Jadi yang ketemu begitu itu jadi syahid karena dia menjadi saksi. Ada sesuatu loh. Ini tiba-tiba panas, batuk, sesek, mati. Panas terus. Ada sesuatu. Kemudian orang mikir opo, lalu kemudian ambil tindakan. Itu dorongan yang ada dari dalam ini. Orang menghindari sesuatu yang bahaya itu dorongan dari dalam, sehingga dengan begitu manusia bisa eksis, bisa bertahan lama. Kalau enggak, ya banyak yang mati karena nggak tahu. Sudah tahu yang depan nyemplung mati, yang belakang masih terus. Tapi Allah ciptakan itu. Orang nggak perlu belajar, ya. Orang nggak perlu belajar. Dorongan dari dalam sudah tahu kalau sudah ada yang jatuh, dia kemudian mundur. Itu tidak pakai belajar, itu bawaan. Kemudian supaya tidak punah, hewan dibikin bisa berkembang biak. Bagian terbesar hewan berkembang biak secara generatif, seksual. Jadi ada jantan, ada betina. Sebagian besar seperti itu. Ya. Di antaranya ada yang sangat sedikit hewan yang berkembang secara vegetatif. Ini aseksual. Tidak pakai ada jantan betinanya. Dia pokoknya hidup pada waktunya membelah. Dia membelah. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus membelah. Pokoknya virus itu cepat. Ya. Kalau virus pakai kawin butuh KUA, kapan ya? Butuh KUA, butuh resepsi.
Habis itu hamil 9 bulan, nyusoni anaknya, wah ya amblas. Ya, selak di kena apa itu? Disinfektan ya. Di virus itu seperti itu cepat ya. Dan itu subhanallah, maha suci Allah, tidak ada yang bisa nandingi dia. Nah, kita itu termasuk yang ada jantan betina. Nah, itu semua ada dalam diri kita tanpa perlu belajar. Pokoknya nanti yang laki pada saatnya mulai senang sama yang perempuan. Nah, itu perempuan. Itu sama dengan kucing, sama dengan sapi, kuda, sama. Kita itu dari sudut fisik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan hewan yang lain, manusia itu tidak hanya membawa insting, naluri, rangsangan diri, dan rangsangan diri itu nafsu, ya, itu nafsu bahimiyah kita punya. Ya. Manusia tidak hanya itu, manusia itu juga membawa spirit, membawa ruh yang ditiupkan oleh Allah. Al-Hijr 28 itu menyatakan begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaron min salsalin min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini kata Allah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, mengingatkan kita akan kejadian di awal penciptaan, aku akan menciptakan bashar. Bashar itu manusia yang masih bentuk fisik. Ya. Min solsolin dari tanah liat, min hamain yang berasal dari lumpur hitam, masnunin yang dibentuk menurut sebagian ahli tafsir, atau yang berbau menurut sebagian yang lain. Dari lumpur hitam yang berbau, dari situ asal usulnya, nggak masalah, ya, masalah. Dari situ asal usulnya. Allah mengendaki secara simbolik manusia itu dari sesuatu yang rendah, yang kotor, yang jelek. Tapi kemudian wa nafakhtu fa idza sawaitu, apabila telah aku sempurnakan penciptaannya, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Ini bukan ruh biologis. Kalau ruh biologis itu kambing, kucing itu punya. Ini ruh, ini spirit ilahiyah. Ilahiyah. Lalu Allah perintahkan faqumu lahu sajidin. Tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi ini manusia ini, ya, secara fisik dia termasuk hewan, tetapi dia juga punya spirit, punya rohani, dan itu tiupan roh Allah penciptanya. Nah, kalau sudah dapat tiupan roh itu bashar, kemudian disebut insan. Insan itu karena dia ada ruhaninya. Nah, Allah menegaskan insan ini diciptakannya dalam level nilai terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Terbaik, nggak ada itu struktur yang seperti ini, nggak ada. Ya malaikat ya
ruh aja. Kemudian iblis, ya pokoknya dia gaib aja, dia gaib aja. Hewan-hewan yang lain ya dia fisik aja. Tapi yang ini, yang satu ini, dia physical, tapi ada apa namanya spiritual. Dia fisik tapi juga spiritual. Hingga manusia, insan itu bisa disebut hewan spiritual. Dia mirip kera, tetapi tidak seperti kera. Tidak seperti kera. Nah, itu dulu yang para malaikat itu sempat mempertanyakan, kalau ini mau diangkat jadi khalifah, masa di bumi mau diangkat? Sudah tahu lah potongannya hewan-hewan itu, ya. Hewan-hewan itu ngejar yang satu dan seterusnya. Ini kan bikin rusak di bumi. Ulat itu kerjanya makan daun sampai kering, merusaklah. Sedangkan kami bertasbih, mensucikan engkau dengan bertasbih dan memuji engkau. Malaikat sempat mempertanyakan itu, karena malaikat tidak tahu potensi dari makhluk yang diciptakan dalam level nilai terbaik ini, nggak tahu. Tapi Allah bilang, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Nah, yang kemudian Allah tunjukkan itu adalah ditiup Adam itu kemudian diajari nama-nama dan kullaha, nama-nama semuanya itu diajarkan kepada Adam. Terus malaikat suruh menyebut, takluk dia, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak punya pengetahuan kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Jadi Adam ini dapat mengampu pengetahuan yang malaikat belum pernah tahu. Yang kemudian Allah perintahkan, wahai Adam, ajari dia. Jadi malaikat itu dalam urusan ini, malaikat itu muridnya Adam. Muridnya Adam. Itulah yang kemudian ketika diperintah, tunduk kamu kepada dia dengan bersujud. Malaikat sujud. Supaya kita tahu ini posisi kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Bukan untuk sombong, tapi untuk tidak sembrono. Ya. Ini makhluk yang Allah bikin sedemikian rupa. Susunannya itu susunan yang paling unik, tidak ada duanya. Ahsanu taqwimin. Ahsanu taqwimin. Kalau dalam lanjutan tadi itu, summa radadnahu asfala safilin. Tapi ingat loh, posisi puncak itu dia bisa melorot ke posisi paling bawah. Melorot lebih rendah dari anjingnya sendiri, lebih rendah dari kucing yang dia pelihara itu. Kecuali yang beriman dan beramal soleh bisa tetap mempertahankan diri berada di posisi puncak klasemen. Ya. Jadi ini yang oleh Allah kemudian dikasih tugas untuk memakmurkan bumi. Bentuknya memang kayak kera, tapi dalamnya, casingnya memang kayak ini, tapi sinyalnya, nah ini kalau mau bilang sinyalnya, ini makhluk ini di situ ada spirit ilahiyah. Nah, yang dengan spirit itu manusia naik kemampuannya jauh melebihi apa saja yang berada di bangsanya, bangsa hewan. Ya. Jauh, ya, jauh.
otaknya aja lebih besar, ya. Kemampuan mengemban ilmu juga jauh, bahkan yang lain-lain itu diajar oleh manusia. Anjing diajari, lalu lumba-lumba diajari, kera-kera diajari. Kalau kasih tabuk kera-keranya apa, naik sepeda itu diajari itu oleh manusia, bukan oleh bapaknya. Nggak ada bapaknya kera kemudian bikin TK untuk anak-anak kera, nggak ono. Itu semua manusia. Nah, dia diangkat menjadi khalifah. Ya. Itu untuk apa? Untuk mencerminkan kualitas-kualitas Allah di muka bumi. Oh, ini wakilnya dia loh. Tapi di bumi yang kecil ini bukan untuk semuanya. Kalau Allah itu pemberi rezeki, ya manusia yang dikasih Allah rezeki itu, ayo kamu salurkan rezekimu. Allah itu penyayang, manusia itu suruh nyayangi sesama loh ya. Kamu itu bukan wakil iblis, kamu itu wakil Allah. Jadi Allah nyatakan nomor satu itu Allah tundukkan kepadanya makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Artinya semua bisa kamu gunakan untuk memakmurkan bumi. Yang di bumi sendiri maupun yang di langit. Ditundukkan itu maknanya bukan terus boleh kita perintah. Itu dia bisa kamu manfaatkan, kamu tidak perlu bayar. Sinar matahari manfaatkan, kamu tidak perlu bayar. Kamu mau bikin hangat air kamu bikin ini. Mau bikin lampu tidak pakai PLN, pakai ini solar itu, sinar matahari. Nah, silakan, tidak pakai bayar. Semua ditundukkan. Apa ini namanya WA yang malam ini ada gangguan itu, ya. Itu kan memanfaatkan apa yang ada di gelombang-gelombang yang Allah memang sudah siapkan sistemnya. Orang cuma tek menyatakan cinta, terima sama sana kemudian jawab juga ya I love you. Nah, padahal tidak pernah ketemu. Itu memanfaatkan apa? Yang sudah Allah tundukkan ke manusia. Silakan makmurkan. Tapi kalau itu digunakan untuk mengikuti iblis, ya kamu akan melorot ke bawah. Punya WA kamu isi dengan ngerasani, wah itu kamu terjun ke bawah itu. Aku iki iku pancene yo. Iku endel arek iku. Terus. Kalau dulu kan ngenteni ketemu untuk ngerumpi itu. Kalau sekarang nggak perlu. Wis turu Borong, aku mau. Terus itu akhirnya gak turu. Sampai jam 3 ngrasani koncone dhewe. Japri ayo engko ya. Japri koyo gak ono sing ngero. Padahal itu kecatat semua itu. Yang di WA-nya aja kecatat, apalagi yang di servernya Allah. Nah. Jadi manusia itu sudah semakin mengenal sistem-sistem akhirat, makin akhir itu. Mana jejak elektronik yang tidak terjejak? Jadi orang dulu pernah bilang apa, kemudian sekarang bilang apa, terus disandingkan. Dulu ngomongnya gini, sekarang gini, mencela-mencela ya wong ini, ada gitu. Ya. Yang namanya orang bisa berubah-ubah, ya. Tapi kalau dijejer dalam rangka menunjukkan kejelekan itu jadi buruk. Itu Allah tundukkan semua, ya. Bahkan malaikat pun disuruh untuk tunduk. Faqa'u lahu sajidin, kalian tunduk kepadanya dengan
bersujud. Maknanya malaikat itu suruh dukung. Ini dukung tugas makhlukku yang satu ini. Kamu jangan merasa tinggi. Dukung ini manusia ini. Jadi kalau begini ini, kita begini ini, malaikat nimbrung sini semua ini. Hanya kita tidak melihat. Nimbrung, sayapnya dibuka, mendengar kelompok orang ngaji kayak begini nih. Itu tempat yang paling disukai oleh malaikat. Karena dia memang mendukung ini, mendukung makhluk-makhluk Allah yang ingin memakmurkan bumi dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang membawa kebaikan. Itu malaikat kumpul. Kita aja yang nggak lihat. Jadi eman-eman kalau kemudian kalau perlu nih lalu malas eman-eman ya. Malaikat itu sedang mendoakan kita. Itu Nabi sebut ini adalah raudhah. Ini taman surga, nggak perlu ke Madinah. Raudhah itu sudah ada di Al-Hikmah. Ya ke sana ya le umroh ya. Jangan terus merasa taman surga itu di situ. Tempat-tempat orang berzikir, orang ngaji itu raudhatun min riyadil jannah. Farta'u kata Nabi, nimbrung kamu ya, nimbrung. Jangan menjauh itu taman-taman surga ya. Tapi kan yang tidak mau tunduk itu kan iblis ya. Jadi kita ini dapat dukungan dari para malaikat, tapi dapat tantangan dari iblis. Terang-terangan itu. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak, dia menyombongkan diri dan dia kafir. Kesombongan dia menutup Allah. Enggak peduli. Kalau saya disuruh tunduk sama makhluk ini, aku lebih baik kok. Kan aku kamu ciptakan dari api. Dia kan dari tanah, dari lumpur hitam itu. Kok api disuruh tunduk sama barang kotor? Nah itu iblis tertutup. Sudah kafir dia. Kafir itu nutup. Kafir itu menutup ya. Jadi kita diingatkan, kamu memang punya pendukung, tapi kamu punya musuh. Musuh yang nyata. Itu musuhnya nyata, enggak diragukan. Setan itu musuh nyata. Dan setan itu akan mempermainkan kecenderungan-kecenderungan kita tadi itu. Kecenderungan makan, kecenderungan untuk berkembang biak. Itu yang akan dimainkan. Ya tidak akan. Iblis yang jin itu tidak akan hadir dalam bentuk fisik, tapi ada karena kita tidak ruhani, itu ada sini nih kan. Enaknya anu ae engko iki. Ketemuan di mana sing kira-kira gak kano sing ngerul. Nah, itu di sini mikir rencana itu. Itu anu loh. Itu bisikan-bisikan loh. Itu bisikan-bisikan. Yuwaswis fi sudurin nas. Udah mau nyumbang, moro-moro. Aduh. Wong wis ono sing nyumbang masuk aku. Wis gak sito 1 juta. 200 ae. Iku digembosi. Suwe-suwe gak sito. Sudah mantep untuk nyumbang gak sito. Nah. Padahal gak ada sing ngomongi di sini. Itu kerjaan iblis. Termasuk sholat itu iblis punya pasukan sendiri. Namanya khonzab. Untuk Jadi akhirnya
kita itu menjadi penentu mau ke kanan atau mau ke kiri. Nah, untuk pelaksanaan tugas itu Allah menurunkan panduan melalui rasul-rasul yang diutus silih berganti. Kenapa saya kok perlu pergantian? Ya karena manusia itu tidak moro-moro seperti sekarang. Yang dulu itu dia mulai meniti pengetahuan awal. Jadi hal-hal yang sederhana itu masuk, ya bertani, kemudian seperti Qabil itu bertani, Habil itu beternak. Ya. Tapi saat disuruh buat sesembahan kepada Allah, persembahan kepada Allah dengan kurban, yang Qabilnya cari hasil-hasil pertaniannya yang enggak sepero api, itu dibuat persembahan. Sedangkan Habil, ini karena yang menyuruh itu, ini yang memberi aku anugerah ternak-ternak ini, dia ambil yang paling bagus. Yang kemudian yang diterima punya Habil, karena dia itu mempersembahkan yang terbaik. Tapi Qabil marah, bunuh adiknya. Ini gambaran, satu mewakili orang yang ke kanan, satu mewakili orang yang ke kiri. Dan kita punya itu sekarang ini, punya. Ada di diri kita ini potensi itu. Jadi kalau tiba-tiba orang yang baik tahu-tahu bunuh istrinya, bisa terjadi. Keadaan sudah demikian rupa, wong patennya ambil separut, tampar, ambil belati pajak. Setelah itu lalu dia nyesal. Ya. Tapi kalau nyesal itu masih baik. Ya. Yang nggak baik itu kalau tidak ada penyesalan. Kalau nyesal itu artinya orang masih ada pintu untuk kembali kepada Allah. Seperti apapun dosanya. Kalau penyian tahu ada yang orang membunuh 99 orang, lalu kemudian sampai 100, lalu diampuni, itu karena dia masih nyesal mau kembali. Jadi itu syariat yang turun silih berganti. Inti dari syariat itu adalah lakukan kewajiban. Orang jangan berpikir hak saya apa. Lakukan kewajiban saya apa. Hak itu katut. Kerja saja kamu, ngamal saja kamu, hakmu akan dapat. Itu intinya itu. Siapapun penuhi haknya. Ya. Itu jadi kewajiban kita memenuhi hak orang lain. Hak kamu nanti akan dengan sendirinya. Yang terakhir, muara yang dituju oleh pelaksanaan syariat dengan pemenuhan hak dari semua yang punya hak, ya, itu terrealisasinya kemaslahatan bagi manusia dengan satu, terlindunginya agama. Ini akan tertib kalau agama terlindungi. Yang kedua, jiwa terlindungi. Karena orang itu untuk tidak punah, orang menghindar agar tidak mati. Enggak gampang orang membunuh orang, matinya orang, meracun orang. Itu kalau ini bisa ditekan, itu akan muncul kemaslahatan. Akal terlindungi, artinya ilmu, untuk kembangan ilmu, orang tidak merusak akalnya dengan minuman keras apa-apa itu bisa terlindungi. Keturunan terlindungi, orang punya keturunan itu lewat kawin, bertanggung jawab, tidak kemudian
kesana kemari menghamili orang lalu itu tidak muncul kemaslahatan. Tapi mulai kawin lalu ini kepala keluarga bertanggung jawab, anaknya dididik, itu akan muncul kemaslahatan. Kemudian yang terakhir harta, terlindunginya harta. Sing nyolong-nyolong dihukum, sing korupsi-korupsi dihukum. Akhirnya harta itu bisa terdistribusi dengan semestinya. Jadi itu memakmurkan bumi memang dibutuhkan panduan syariat, karena memang yang nugasi manusia untuk jadi khalifah ya dia yang punya syariat. Kemudian dia memakmurkannya itu gunakan panduan syariat, maka akan didapat fid dunya hasanah, nanti juga fil akhirati hasanah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.